Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Trisna Triwitanti dari kelas 12 akuntansi B. Di sini aku akan menjelaskan hak atas kekayaan intelektual yang sering disebut dengan haki. Apa sih haki itu? Yaitu hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Dan hak atas kekayaan intelektual itu sudah ada menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997. Dan hak kekayaan atas intelektual itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi, dan yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga ada prinsip kebudayaan, dan keempat ada prinsip sosial. Dan dasar hukum kekayaan intelektual di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dan di sini ada klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Haki itu ada terbagi dalam dua kategori, yaitu kesatu ada hak cipta, dan kedua ada hak kekayaan industri yang meliputi kesatu ada hak paten, kedua hak merek, dan ketiga ada hak desain industri, dan keempat ada hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan kelima ada hak rahasia dagang, dan keenam ada hak indikasi. Dan di sini ada penjelasannya. Hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya untuk memperbanyak ciptaannya. Dan sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 mengenai hak cipta. Lalu di sini ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak paten. Di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu di sini ada hak merek. Hak merek itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek ini merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Lalu ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang-barang sejenis lainnya. Ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Lalu ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakannya dengan barang atau jasa jenis lainnya. Dan di sini udah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak merek. Contohnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek, Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81. Selain itu, di hak atas kekayaan intelektual ada syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Yang pertama, yaitu adalah bersifat baru. Maksudnya, hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bersifat inventif. Maksudnya, haki bersifat inventif itu adalah kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada atau dipatenkan. Yang ketiga, bersifat aplikatif.
Maksud aplikatif, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang dan dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Lalu ada karya intelektual yang tidak dapat dipatenkan, yaitu yang pertama, karya intelektual tidak menentang peraturan hak atas kekayaan intelektual. Dan kedua, karya intelektual tidak dalam praktek coba-coba. Karya intelektual bukan termasuk metode-metode dan teori. Contohnya, rumus matematika atau rumus fisika. Catatan memperoleh hak. Pemilik karya intelektual disebut dengan istilah inventor. Inventor bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Inventor lebih mudah mendapatkan hak paten hasil penemuan karya intelektual mereka. Hak paten ini dalam haki berprinsip teritorial. Dan kewajiban inventor yang memperoleh hak paten haki berhak membayar biaya tahunan. Hak paten akan hilang secara hukum apabila tidak dibayar selama 3 tahun berturut-turut. Dan terakhir, besar biaya pemeliharaan hak paten ditetapkan oleh PNBP penerima negara bukan pajak di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan hak paten ini bersifat time sensitive. Maksudnya, hak paten diberikan pada inventor pertama kali yang mengajukan permohonan paten. Waktu pengajuan permohonan bersifat krusial dan bersifat time sensitive. Dengan kata lain, apabila ada 2 inventor yang memiliki karya intelektual yang sama persis, maka yang diakui adalah inventor yang lebih dulu mengajukan permohonan. Contohnya, Alexander Graham Bell dinobatkan sebagai penemu telepon karena selangkah lebih cepat mendaftarkan hak patennya daripada kompetitornya pada waktu itu. Dan hak paten dalam haki bagi mereka yang sudah tahu berbondong-bondong mengajukan permohonan karena biayanya hanya sebesar 750.000. Dan prosedur mengajukan permohonan hak paten haki belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Adapun cara pengecekan apakah karya kita terbarukan atau tidak, kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Jika karya kita belum bersifat terbarukan, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Proposal pengajuan paten meliputi judul invensi, latar belakang invensi, deskripsi singkat karya intelektual yang ditemukan, dan gambar tekniknya. Dan ada pun 3 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh filing deed. Untuk memenuhi spesifikasi paten, formulir permohonan dan biaya pendaftaran, dan ada pun persyaratan lain sebagai formalitas di mana syarat ini dapat dilengkapi selama 3 bulan setelah menerima tanggal penerimaan. Yaitu syarat permohonan yang perlu dipersiapkan, yaitu surat pernyataan hak, surat pengalihan hak, surat kuasa, fotokopi KTP atau identitas permohonan, fotokopi akta pendirian badan hukum yang dilegaliris, fotokopi NPWP badan hukum, fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Dan khusus inventor yang ditolak diperbolehkan mengajukan banding ke Komisi Banding Paten dan nantinya akan berlanjut ke Pengadilan Niaga dan Kasasi Mahkamah Agung. Apabila inventor mengajukan hak paten tetap ditolak, maka hasil hak kekayaan intelektual akan menjadi public domain. Sedangkan untuk yang memperoleh hak paten akan memperoleh sertifikat hak paten dari DJHKI. Jadi, dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi-inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak dijadikan suatu hal untuk menjatuhkan hasil karya seseorang
serta berguna dalam pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Oke, sekian dari Tresna dalam pembahasan hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.